Kami diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi. Siapa saja? Dan menghadirkan ahli-ahli. Kami spill. Enggak kami spill. Kami spill. Enggak kami spill. Kenapa? Kenapa? Karena salah satu ahli kami sudah diteror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, di Republik ini sahabat ada dua jenis pembelaan hukum. Yang pertama itu melakukan pembelaan dengan bukti, data, dan prosedur. Yang kedua dengan air mata, klaim bahwa dia diteror dan melakukan playing victim. Dan sayangnya yang kedua inilah yang belakangan ini kita tonton dari seorang pemburu ijazah, seorang dokter yang sangat cerdas katanya, namanya Dokter Tipa dan tim hukumnya. Jadi bukan saja sibuk membuktikan dalil, tapi sibuk mengarang suasana darurat. Bayangkan kalau katanya ahli mereka diteror, cuma kita tidak tahu siapa yang meneror, oleh siapa, di mana dan kapan. Jawabannya satu, percaya saja. Padahal di dalam hukum itu, percaya tanpa bukti itu bukan argumen, tapi itu tidak lebih daripada dongeng sahabat ya. Nah, untuk lebih jelasnya sahabat, ini coba kita cek video daripada Dokter Tipa ini dan si Tompel Hosinuddin. Kami diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi. Siapa saja? Dan menghadirkan ahli-ahli. Kami spill. Enggak kami spill. Kami spill. Enggak kami spill. Kenapa? Kenapa? Karena salah satu ahli kami sudah diteror. Diteror apa? Sudah di ad hominem. Karena itu saya tidak akan menyampaikan Diteror nama-nama. oleh siapa, Bu Tina? Sudah melakukan sudah diteror. Saya sudah. Siapa diteror siapa? Siapa diteror? Saya nggak mau ngomong ya, tapi yang bersangkutan sudah sampaikan kepada saya sudah mulai dirisak, saya sudah mulai di-buzzing, saya sudah mulai dilakukan ad hominem, dengan dikatakan bahwa saya adalah ahli yang tidak berkompeten dan sebagainya dan sebagainya. Yang harus menjadi panglima itu adalah asas prosedur undang-undang, bukan kehendak dari Solo. Oleh Bang Andi bahwa ini bantahan itu tidak bernilai, tapi publik bisa menilai kronologis peristiwa ini seperti apa. Kita semua punya logika, punya naras, punya undang-undang yang digunakan untuk menilai apakah bisa SP3 terhadap pasal di atas 5 tahun menggunakan mekanisme restoratif justice. Ini memalukan ini. Apakah seperti itu, Bang Andi Aswan? Ya, itu kan gayanya dari Hosinuddin. Dia lebih senang kliennya masuk penjara kayaknya. Mari kita bedah pelan-pelan sahabat. Dokter Tipa mengklaim bahwa ahli yang mereka siapkan diintimidasi, diteror. Masalahnya adalah klaim ini tidak pernah dilaporkan secara resmi, tidak disertai bukti, tidak pernah diverifikasi, dan berhenti di level narasi melalui kanal-kanal YouTube dan melalui permingan-permingan di media. Nah, dalam logika ilmiah ini disebut apa? Karena itu Karl Popper menyebutnya klaim yang tidak bisa diuji, tidak bisa dibantah, dan karena itu tidak ilmiah. Tetapi narasi ini sengaja dilempar ke publik. Kenapa? Karena playing victim itu selalu laku saat argumen ambruk dan emosi mulai dinaikkan. Sejalan dengan itu, ya pengacaranya juga terus menyerang penyidik dan Presiden ke-7 Republik Indonesia, menuduh adanya kong kali kong dalam penerbitan SP3 Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Dan yang paling masalah lagi karena serangan itu diuji secara hukum dan ditolak oleh Andi Aswan. Artinya jelas, tidak enak saja kalau sebenarnya kita ini mau mengatakan kepada mereka bahwa emosi Anda kami dengar, tapi dalil Anda kosong. Oleh sebab itu sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya kan para ilmuwan hukum itu sudah sering mengatakan bahwa hukum itu tidak bekerja atas dasar moral subjektif atau perasaan disalimi ya, tapi atas dasar prosedur dan norma yang sah. Nah, yang lucu dan ini sangat ironi sebenarnya sahabat, cara pembelaan ini kan justru membuat klaim tampak tidak kooperatif, kemudian memperkeras posisi aparat.
dan justru memberi kesan bahwa mereka lebih ingin panggung politik daripada penyelesaian hukum. Itu yang terbaca di publik. Makanya Satipto Raharjo itu menekankan sebenarnya bahwa pentingnya etika baik dalam hukum progresif. Nah, cuma kan masalahnya menuduh tanpa bukti itu bukan etika baik, itu adalah merupakan agitasi. Dan hemat saya sekali lagi di titik ini, saya punya keyakinan publik akan semakin keras dan tegas bertanya. Ini pengacara si Tompel misalnya ya, sudah membela klaimnya atau sudah menyiapkan kliennya untuk kalah terhormat sambil viral. Karena fakta sederhananya SP3 Egy dan Damai itu kan diterbitkan sesuai dengan prosedur hukum dan pasti sudah diuji. Oleh karena itu apa yang terjadi hari ini itu hanya sisanya saja, yaitu cuma narasi, sahabat. Narasi yang tidak berujung karena yang dia buru adalah panggung. Makanya sebenarnya mereka para kucil pemburu ijazah ini harusnya paham kan bahwa Indonesia ini, negara kita adalah negara hukum. Artinya kalau Anda korban sejati kan tidak perlu melakukan drama. Cukup memperlihatkan bukti, kemudian laporkan sesuai dengan mekanisme hukumnya. Karena kalau setiap kali kalah argumen lalu teriak di teror, maka hukum berubah jadi layaknya sinetron, sahabat. Apalagi kalau pengacara seperti Tompel yang lebih rajin menyerang penyidik, lebih rajin menyerang lawannya, tapi gagal membuktikan satu pun tuduhan, maka wajar publik menyimpulkan bahwa ini bukan pembelaan hukum, tapi ini strategi menggiring opini sambil menyiapkan alasan kalah. Karena mereka sudah bisa prediksi bahwa dalam proses persidangan nanti akan kalah. Sehingga akumulasi pernyataan-pernyataan yang dilontarkan hari ini itu adalah narasi persiapan yang memang sudah matang dia pikirkan lebih jauh. Sehingga dia tidak terlihat kalah, tetapi dia terlihat diselimi. Karena ujung-ujungnya teriakan mereka ini kalau kalah ya pasti kriminalisasi. Itu terus dari dulu kan. Kalau dia menganggap bahwa dalam proses penegakan hukum ini ada masalah, proses pentersangkaan ada masalah, kan dia bisa pra peradilan tanpa membangun narasi kanan kiri. Ini layaknya memang sudah seperti politisi ya, yang membangun narasi di publik untuk mencari dukungan, padahal dalam hukum itu kan yang dibuktikan data dan fakta, sahabat. Nah, pada akhirnya sahabat, apapun itu, sepakat tidak sepakat, hukum itu tidak tunduk pada air mata dan tidak akan pernah goyah oleh playing victim dan tidak akan pernah kalah oleh teriakan. Hukum cuma tunduk pada satu hal, yaitu fakta. Dan inilah yang tidak pernah dimunculkan oleh para pemburu ijazah ini, fakta-fakta yang kira-kira bisa membuat mereka terhindar dari hukuman. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.